Kembali lagi di Orchid Studio, di Studio 3, di Spring Nursery Orchid. Kita kemarin janji bahas soal pestisida alami atau yang untuk menangani gangguan alami. Cuman sepertinya ini hanya bisa diterapkan di skala hobiis ya, skala kecil. Karena ada beberapa prinsip yang mungkin harus kita ketahui. Apa saja sebetulnya pestisida alami? Yuk kita ngobrol sama Om Lila. Halo Om. Yuk. Nah, kita bahas lagi nih soal pestisida alami. Waktu itu kan kita bicara banyak sekali cara-caranya ya. Yang belum lihat ada di video di atas. Nah, sekarang banyak yang penasaran juga. Ada nggak? Kalau pupuk kan ada tuh yang alami. Kalau pestisida ada nggak yang alami? Ada. Ya, ada ya? Ada dan cukup banyak. Cukup banyak? Ya. Cuma yang jadi masalah efektivitasnya agak kurang ya, karena ya bahan dan penakarannya agak menyulitkan. Betul. Jadi takarannya bingung ngukurnya ya Om ya. Dan bahannya nggak bisa baku ya, bahannya harus gimana gitu. Jadi contohnya yang paling gampang bisa sudah lama kita kenal ya. Contohnya buah maja. Buah maja. Ya, buah maja kita pakai. Itu buah majanya dipakai yang apa? Pas yang apa? Yang bagus itu loh. Yang sudah matang, apa yang masih nah itu ambil bijinya apa gitu, nanti kita olah dari situ. Terus kalau nanti, buah maja itu fungsinya ya biasanya kok secara umum itu untuk nangani apa? Hama. Haman ya. Kalau kemarin kan kita bahas soal tungau. Ya. Soal, itu bisa salah satunya bisa gitu ya. Cuma itu efektivitasnya agak kurang. Ya. Cenderung jangka panjang. Disemprotkan berapa kali. Terus gitu. Kontinu gitu ya Om ya. Okay. Nah, tapi ya itu nggak boleh terus-terusan tuh ya, nanti resisten ya. Jadi ya nanti bisa pakai biji sirsat. Banyak. Biji sirsat? Ya, banyak nanti apa namanya? Bawang putih. Bawang putih. Ya, bawang putihnya maupun dipisah ya, kulit bawang putih. Oh, jadi ingat aku apa banyak tips. Itu bawang putih, kulit-kulitnya bawang merah, ya, direndam, kumpulin, direndam, terus semprotin itu tahu? Ya, betul, semprotin. Itu juga bisa juga ya. Ya. Oh, ya. Kalau orang ayam kan itu dibakar terus diuapkan itu yang pileren kan bisa sembuh. Kalau biasanya potong langsung ditelenin sama ayamnya. Iya, ada yang gitu. Macam-macam toh penerapannya. Oh, bawangnya. Ya. Oh, tak kira kulitnya ditelenin sama ayam. Bisa banyak macam yang kita pakai. Ya, atau misalnya pakai istilahnya seperti apa pestisida biologi apa ya, misalnya untuk Phytophthora atau apa kita pakai trichoderma. Trichoderma. Ya, itu cendawan juga. Jadi apa namanya, musuh alami lah gampangnya ya. Musuh alami. Itu kita pakai itu. Kalau kita beli salah satunya gampangnya di dinas perkebunan ya. Dia memproduksi itu trichoderma. Trichoderma. Pakai itu. Trichoderma itu jamur. Oh, jamur. Ya, jadi jamur. Ya. Itu disemprotkan untuk ngatasin itu jadi musuh alami. Ya, itu bisa kita produksi sendiri juga. Kita cari referensinya, kita produksi, beli biangnya istilahnya, terus kita produksi juga. Yang jadi masalah ya itu loh, ketepatannya, pemakaiannya berapa itu yang sering jadi masalah. Oh, iya. Ya itu kalau kalau ada yang tanya, hobiis bisa sih. Jadi beberapa yang sudah disebutkan bisa dipakai. Cuman yaitu keefektifannya kita nggak bisa ukur. Iya. Karena bisa, kenapa? Tembakau bisa. Tembakau bisa. Jadi direndam dulu atau gimana? Macam-macam tekniknya, teknik macam-macam. Bisa tembakau campur kenikir, ya toh, pakai kenikir. Ada juga orang-orang tembakau kenikir daun sirsat. Ya, bukan biji ya, kalau tadi biji. Iya. Ini daun sirsat. Nah, itu dicampurkan gitu. Di blender. Ya, tapi kalau pakai kelompok-kelompok itu hati-hati. Kalau dulu waktu zaman saya kuliah ada pelajaran resistensi hama penyakit segala macam. Kalau kita menggunakan tembakau, hati-hati. Tembakonya itu ada virusnya enggak? Oh iya. Kalau tembakonya itu ada TMV-nya. TMV-nya bisa nyerang tanaman, anggrek. Itu. Berarti harus nggak usah dipakai itu. Jadi kita kan harus hati-hati, iya benar-benar. Jadi susah. Jadi sasarannya juga nggak jelas. Nggak tepat. Iya. Jadi kan pakai apa untuk hama apa? Iya itu loh. Kan nggak bisa untuk keseluruhan secara apa istilahnya semua kena 100% gitu ya, nggak bisa gitu. Lebih cocok apa? Nah kalau mau cari-cari yang mendekati itu, ada yang paling orang-orang pakai ya. Ada dua macam. Yang dulu sering saya pakai itu jenuh. Jenuh? Ya. Apa itu jenuh? Saya lupa namanya. Itu sejenis tanaman? Tanaman. Tanaman jenuh.
Tanaman jenuh. Jadi manusia. Tanaman kalau jenuh. orang-orang bilang, saya masalahnya tanamannya juga apa? Saya tahunya dulu dikasihnya dalam bentuk Jadi batangnya, ya toh. Nah, itu apa ya kayak. Jadi dia tuh nanti masukin di air, dipukulin ya, dihancurin gitu. Kalau nyari katanya di sungai-sungai itu loh, banyak pohon jenuh. pohon jenuh. Coba nanti aku cari ya. Nah itu nanti dibuat gitu, disemprotkan. Itu juga nggak bisa terukur sebetulnya. Iya, nggak bisa terukur. Untuk Tapi ngatasin apa? cukup ampuh. Cukup ampuh. Ya. Untuk ngatasi Macam-macam. Hama. hampir hama-hama tadi ya. ya. Oke, secara umum. Tanaman jenuh. Coba kalau mungkin di berbagai daerah punya nama-nama Iya, sendiri-sendiri. itu. Jadi saya Tanaman jenuh. kurang perhatian di itu. Oke, tanaman jenuh. Tanaman jenuh tuh kayak apa ya? Nah, itu saya nggak tahu karena saya terimanya dalam bentuk batang. Jadi Coba informan kita mungkin yang di belakang, belum ketemu. Di Google Iya. belum ada. Belum nggak ketemu. tahu, enggak mungkin nama lokal ya. Nama lokal, benar. Nama itunya. Nah, Tanaman itu jenuh. yang kalau pakai dianu ya, dipukulin ya di Pukul-pukul, air nanti. sarinya itu. Nah, nanti terus keluar Semprot apa ya. mungkin kayak getah atau Getahnya. apa gitu ya. Nah, itu campur air. Oke. Wah, itu cocok tuh. Nah, itu. Ya, itu Terus, tadi yang pertama, yang kedua. Nah, terus yang kedua kita mungkin kalau di pertanian luas sudah tahu semua ya. Itu pakai tanaman imbau. Imbau atau Nim. nimba. Nimba. Imbau Tanaman atau nim. nimba. Nah, Imbau itu atau dikenalnya nimba. neem oil. Neem oil. Ada ketemu. Ada ketemu? Jenuh ada. Jenuh ada. Oke. Jenuh nggak pakai H, jenuh. Jenuh, tanaman jenuh. Oke, nanti aku tampilkan ya tanaman jenuh. Informan kita cukup canggih. Dia sudah ketemu tanaman jenuh. Nama lainnya tuba. Tuba. Setitik air tuba itu. Ya mungkin. Nah, itu. Oh. Saya nggak apa. Oh iya. Setetes rusak susu sebelahnya tuh. Oke, coba nanti aku akan pelajari itu. Oke, kembali ke tanaman nim. Ya, Tanaman neem nim. itu. Neem oil ini atau tanaman- tanamannya imbau, mirip dengan tanaman mindi. Mindi. Di sini tuh banyak tanaman mindi. Nah, itu mirip. Memang Mirip satu saja. kelompok. Satu keluarga. Nah, itu nama tanamannya Asadiracta indica. Nama tanaman. Aksadirata indica. Ya, nah Dari dia- India? Mungkin Ya, center aslinya of originnya di India. Nah, itu apa namanya? Ada di dalam tanaman itu menghasilkan zat yang namanya asadilaktin. Asadilaktin. Ya, asadilaktin lah itu bisa difungsikan sebagai pestisida alami. Oh. Itu kayu tanaman itu rayap aja nggak mau. Oh. Itu karena ada itunya. Senyawanya itu. Ya, nah biasanya yang dipakai itu bijinya. Bijinya. Ya, Bijinya ditumbuk, keluar minyaknya itu ya, Om. ya mungkin kalau prosesnya gitu. Tapi kalau saya dulu nggak. Saya dulu biji ditumbuk, dibungkus kain supaya bisa tetap apa. Nah itu dimasukkan ke tandon air. Oh. Nah, di tandon air nanti dia kan. Semprot. Nah, terus airnya buat semprot gitu, hamanya mulai siput apa nggak mau semua. Oke. Tadi sempat kita cari-cari, ternyata juga ada yang jual ya, neem oil ya, Om. Iya, Neem ada. oil. Sekarang banyak sebetulnya. Banyak sih, itu sudah lama ya itu ya. Dulu ada dulu kalau nggak salah Semarang ada yang buat juga. Neem oil. Apa ya anunya? Tapi dia nggak tahu, saya lupa pakai nama Mereknya No Spoil. apa? No Spoil. Ingat saya No Spoil. Sekarang nggak ketemu. Jadi saya nyebut buat merek ya, karena barangnya nggak ada. Barangnya nggak ada. Iya. Nah, dengar-dengar itu tanaman itu juga sebetulnya lebih spesifik atau lebih bagus kalau di Indonesia, itu lebih bagus di Indonesia Timur. Iya, Dengar-dengar begitu. Iya, karena kandungan asadilaktinnya itu tinggi kalau penyinaran atau musim kemaraunya panjang. Oh. Jadi kalau kita mencari ada tanaman itu, misalnya kita cari di Pulau Jawa sama di Indonesia Timur, kandungannya lebih tinggi yang di Indonesia Timur. Jadi kalau mau dimanfaatkan ya cari yang yang dari sana. Indonesia Timur ya. Iya. Oke. Teman-teman di Indonesia Timur ada yang punya tanaman ini nggak lo bisa diproduksi lo, Iya. jadi uang lo. Iya. Ya kan, bisa diproduksi jadi uang. Wow. Oke. Atsiri, Om, ya. Iya, masuk kelompok minyak atsiri. Oke. Ya. Bahkan kalau kita dengar-dengar daunnya pun banyak dimanfaatkan orang untuk penyembuhan penyakit tertentu. Payudara. Kanker payudara. Kanker payudara. Itu tapi nanti ini ya kita nyenggol aja loh ya. Kita nggak bahas itu loh ya. Dengar-dengar seperti itu. Iya. Tapi kalau ilmiahnya seperti apa, mungkin nanti dari teman-teman kedokteran yang bisa menjelaskan. Oke, saya rasa itu ya Om untuk pestisida alami ya. Iya. Oke. Memang kurang
Populer. kurang populer, efektivitasnya kurang. Masalahnya Ya. bahan pun kita nggak bisa pas. Nggak bisa ngukurnya, Ya. gimana? Susah ya Om. Ya. Yang paling hati ya yang bisa mendekati karena ada neem oil juga. Produksi neem oil dicek juga tuh. Dia tanya dulu tanamannya dari mana nih? Oh dari Warjo. Sukoharjo atau dari Semarang. Nggak bisa. memang banyak bahan-bahan yang bisa kita gunakan untuk Heeh. pestisida istilahnya gitu ya. Nah, contoh yang paling gampang nasi kan, itu yang paling gampang kan. Nasi Iya, nasi. Cari bagaimana? aja di video di YouTube ya, cari aja di India. Saya memang lihatnya tuh dulu di sana, di video-video India itu pakai nasi. Bagaimana kan? Jadi pakai botol, misalnya Aqua 1 liter tuh misalnya Iya. ya segitu. Nasinya kira-kira segini. Gagang. Segenggam gini. Heeh. Masukkan situ, kasih air, Iya. kocak, tutup ya. Kocak, sudah simpan di tempat gelap. Berapa hari? Selama Berapa hari? Kalau sudah airnya diambil, saring ya, diambil, masukkan sprayer, semprotkan. Itu hama-hama banyak yang kolaps itu. Emanasinya, Om. Orang Indonesia emanasinya. ya enggak juga sih. Tak buang-buang nasiku kemarin nggak kemakan. Itu. Tapi kan kita Tapi sama, kita harinya nggak bisa ngukur. Minimal berapa hari kira-kira itu? Waduh, saya nggak pasti ya, karena saya nggak pernah nyoba. Ya. Indikatornya apa? Kalau udah jadi? Kan pasti, Kuning, ya pasti. coklat. Oh, airnya, airnya kan jadi putih. putih. Iya. Kayak jadi kayak nasi basi itu loh. Coba nanti kita coba ya. Air ini beras kan kalau kita lama Jadi pupuk. kan nanti jadi hijau coklat. Iya. Nah, kalau yang nasi ini Ini kan ditutup rapat. nggak perlu Terus di dikasih tempat gelap. LM4 ya. Di Enggak. tempat gelap. Ini di tempat gelap. Perlu dicoba sepertinya. Teman-teman, sekali lagi ya. Kalau pestisida yang nanti kita bahas itu, istilahnya itu tidak menjamin, tapi Ya, ya itu hasilnya kurang. Lebih ke kepuasan hati. Lebih ke ya alami gitu ya. Kalau kutu wol, kadang ada Kutu wol. anggrek-anggrek yang terserang kutu wol. Kutu wol, tahu ya kutu wol ya, melibak. Jadi kalau kita beli yang kutu buah, putih itu, Bu. ya kita beli buah, Heeh. ada kadang-kadang ada kutu putihnya. Tuh. Iya, yang iya. kalau dilihat seperti ada Rambut-rambutnya. kapurnya itu loh. Iya, iya, Ya toh? iya. Nah, Heeh. kalau itu kan kutu putih. itu kan apa tuh namanya, hamanya sampai lupa saya. Nyebutnya kutu putih itu Iya. biasanya teman-teman. Tapi sering-sering keliru dengan alat putih nanti. Oh. Ya, nah itu yang seperti itu dia itu kan punya pelindungnya itu Pelindung lilin. ya seperti Kayak ini. lilin. Kalau ini dilepas, Heeh. dia apa istilah gampangnya nguap gitulah, nguap kering mati dia. Nah sekarang gimana caranya ngelupas ini? Itu lah salah satunya kalau dulu waktu zaman saya kuliah itu diajarkan pakai sabun hijau. Sabun hijau. Ya, cewek yang biasa ngerti sabun hijau tuh, sabun muka. Sabun sulfur itu Nggak tahu tuh, saya nggak hafal kalau hijau beda sulfur. isinya apa. Jadi Sabun. biasanya atau sebutannya sabun lunak. Sabun lunak untuk cewek untuk muka. Oh. Nah, itu ambil 10 gram ya, terus kasih spiritus. Spiritusnya sedikit, cuma berapa, mungkin 1 mili, airnya 1 liter. Nah, itu campur, semprotkan. Bukan membunuh dia secara langsung, ini loh. Bukain Iya. itu. Ininya dia lepas kalau kena. Dia kering mati. Oh, makanya kalau dia diituin menteleng aja deh karena ada pelindungnya ini Iya, itu. ada pelindung. Itu kan kutu-kutu perisai itu kan ada perisainya. Ya. Oh, ternyata kelemahannya di situ. Lucu-lucu ya ternyata ya. Lucu-lucu sampai Pak kameramen geli sampean. Oke, kita sampai di sini pembahasan soal pestisida. Kalau masih ada yang penasaran dan pengen tanya atau mau konsultasi, nggak apa-apa, kamu kirim foto aja ke nomor admin di 0822 2001 3838. Mas, ini penyakitku ini, nanti aku tanyain penyakit ya. anggrekku, Mas. Penyakit anggrek maksudnya ya, bukan orangnya loh ya. Penyakit anggrek. Bukan penyakit anggreknya. Oke. Nah, ketemu lagi di video selanjutnya dan topik apa yang kita bahas. Penasaran? Jangan lupa subscribe untuk tetap update tentang dunia peranggekan. Oke. Lonceng. Lonceng, jangan lupa bunyikan loncengnya dan bunyikan kelontang-kelontang. Om Lila, terima kasih. Mari, makasih.